Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semoga sehat semua dan kita kembali bertemu dalam kajian-kajian sebagaimana mestinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin aku kedatangan tamu, yaitu teman dakwah, dan videonya tadi malam sudah aku unggah ya. Beliau adalah seseorang yang tampil sangat sederhana sekali ya. Padahal beliau adalah orang yang cukup berpengaruh di salah satu universitas terkenal di kota ini. Seorang dengan strata akademik doktor, tampil dengan sangat sederhana. Ya memang kami ini orang-orang yang berusaha tampil apa adanya lah. Adanya begini ya begini, nggak harus dipaksa untuk begitu gitu ya. Seperti di video sebelumnya tentang awas kristologi menjebakmu itu aku tampil bersama Dr. Suryadi ya. Begitu juga sederhana juga orangnya, bersahaja. Kami itu tergabung dalam sebuah lembaga dakwah Forum Arimatea yang semangatnya menyampaikan Islam mencegah pemurtadan ya. Kalau Dr. Suryadi itu ketua umumnya, kalau Dr. Ngudi Cahyono yang kemarin datang itu beliau ketua di bidang infokom. Kalau aku ketua di bidang investigasinya ya. Jadi kami tergabung di sana. Ya itulah kami. Tampil opo onone wae wis ya. Sebelum kemarin itu kami syuting berdua ya, kami sempat ngobrol. Jadi aku sama Dr. Ngudi Cahyono itu sempat ngobrol. Yang menjadi masalah serius ya, khususnya dalam generasi-generasi kita ini ya, generasi Islam terlebih-lebih lagi, padahal perintah Iqra itu satu-satunya ada itu dalam sebuah agama yang bernama Islam, Iqra ya. Mana nanti aku jelaskan tentang Iqra gitu. Namun fakta lapangan mengatakan bahwa budaya literasi kita itu memprihatinkan ya. Budaya literasi kita itu sangat amat memprihatinkan. Ya, padahal itu menjadi fundamental untuk kita menjadi pintar, menjadi mengerti, menjadi cerdas kan begitu. Sebagai contoh gini aja lah. Kalau aku unggah sebuah video yang itu full akademik, artinya dia melakukan analisa kritik terhadap teks-teks, baik itu Al-Quran, baik itu Bible ya. Itu viewernya untuk mencapai 500 saja, itu perlu waktu yang sangat panjang ya. Tetapi kalau kontennya itu yang tidak akademisi, yang bombastis ya, itu untuk mencapai viewer 1000 itu dalam waktu relatif singkat bisa tercapai. Jadi di sini memang publik kita itu, publik YouTube kita itu lebih cenderung menganggap YouTube itu sebagai sebuah hiburan, masih ke sana. Sehingga hal-hal yang sifatnya bombastis itu lebih unggul daripada yang akademis bila kita lihat dari viewer ya, apalagi kalau kita rujuk ke subscribe gitu. Ya itu cukup memprihatinkan memang ya. Salah satu penyebabnya yaitu
budaya literasi kita itu sangat memprihatinkan. Sehingga kalau aku berbicara dalam konteks keluarga besar Islam itu, seandainya ada sosok perwakilan dari Islam, ya, dia dilepas untuk berdiskusi dengan saudara-saudara dari agama lain, itu tidak yakin aku dia bisa tampil excellent, tuh aku tidak yakin gitu, ya. Kalau misalkan kita ambil random, acak gitu ya, terus kita jadikan dia utusan, ayo kamu diskusi untuk menjelaskan Islam itu bagaimana, terus komparasinya dengan agama lain gimana gitu. Nggak yakin aku. Jadi sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Ya itu tadi. Semangat membaca, atau dengan bahasa kerennya, budaya literasinya itu rata-rata rendah. Dan itu bisa kita lihat dalam konteks ini adalah bagaimana viewer di YouTube itu. Gitu. Dan yang paling gampang aku menganalisa begini, video-videoku itu kan, ya kan laporan yang masuk itu banyak ya, lewat WA, lewat komentar ya. Kalau aku kan tidak punya waktu, dan untuk apa juga aku harus mengawasi semua perkembangan YouTube kan, ya nggak ada waktu gitu. Tapi ada aja informasi yang masuk, dan ternyata video-videoku itu oleh pihak lain, aku lebih enak ngomongnya pihak lain lah ya, karena mungkin aja itu dari Kristen dan mungkin saja tidak ya, tapi keduanya ada itu. Ketika videoku itu direview ulang dan dibumbui dengan judul yang itu atau tajuk yang itu bombastis, itu bisa berkali-kali lipat jumlah viewernya. Seperti beberapa videoku yang di review ulang dan aku disandingkan dengan pendeta gitu, terus dibumbui spektakuler, Gus Beti nyungsep gitu. Padahal aku ketemu orangnya aja nggak pernah. Ketemu dengan foto orang yang mukanya itu disandingkan sama aku dengan pendeta itu aja aku nggak pernah ketemu. Itu dikomentari Gus Beti nyungsep gitu kan, atau ada lagi apalah yang kiranya bombastis. Wow, itu viewernya langsung naik. Jadi kesimpulannya memang ya masih suka hal yang sensasi daripada yang akademisi gitu ya. Sementara untuk teman-teman lain ya silahkanlah, kalau menurut Anda itu perlu mereview video-videoku, perlu. Tapi aku anggap itu sesuatu angin lalu saja. Kalau memang mau diskusi ya di darat. Ya. Begitu. Oke, untuk kajian kali ini ya, mampir ngombe yang sedikit santai. Juga aku akan bertemu lagi dengan sebuah kesulitan untuk memberi judul kajian kita ini apa ya. Aku berusaha memberikan meeting point antara yang akademis dan yang bombastis ya, supaya ada gula-gulanya sehingga kalau kalian itu semut mau datang gitu. Karena belum bisa, kalau diambil kesadarannya belajar gitu tanpa disuruh belum bisa, harus dikasih pemancing ya, harus dikasih gula-gula gitu. Nah, judul yang bisa mencakup nilai-nilai bombastis dan akademis itu juga tidak gampang. Kalau dia masuk ke bombastis, nanti akademisnya jadi hilang. Kalau dia masuk ke akademis, bombastisnya yang hilang. Supaya dua-duanya dapat itu agak sulit memang. Tapi oke lah, kita harus langsung saja berjalan ya. Kalau orang Sumatera bilang, sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Dan ketika layar channel YouTube ini aku kembangkan, itu memang sudah dipatokkan, dia akan berbicara secara universal dalam nilai-nilai akademis ya. Jadi resiko apapun ya memang harus diterima. Untuk itu kajian kita kali ini tuh judulnya adalah bahasa dalam kitab suci ya. Bahasa dalam kitab suci itu judul besarnya. Terus pengaruh dalam
agama, ya. Jadi maksudnya begini, bahasa dalam kitab suci itu akan mempengaruhi pemahaman kita terhadap agama, begitu. Agama apa? Ya agama apapun, karena semua pesan-pesan itu ujung-ujungnya kan kompilasi dalam sebuah kitab yang di sana, iya, yang berbicara bahasa. Sehingga kalau kita meleset memahami bahasa, ya melesetlah apa yang kita terima, kan begitu. Oke, aku akan begini. Alhamdulillah aku dapat kiriman buku lagi, ya, buku lama ini dari sahabatku Cak Ahmad. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik lagi. Ini buku sulit ini dicari, ini buku second, buku lama, ya. Ini kapan-kapan bisa aku bagikan untuk kalian lah, ya. Buku lama ini. Kita akan berbicara secara mengalir aja, ya, santai saja, ya, supaya lebih refresh. Begini, kalian pernah kenal yang namanya kota Basrah dan kalian pernah kenal yang namanya kota Kufa, ya. Mungkin agak bingung kenapa lari ke sana, ya. Itulah yang aku bilang bahwa kajian-kajianku itu tidak linear. Dia berputar-putar kemana-mana, ya, singular, ya. Ternyata dari informasi yang aku dapat, kota Basrah, ya, dan kota Kufa itu ada di Irak sana loh. Itu kota kembar itu dibangun oleh sahabat Umar. Sahabat Umar ini subhanallah, ya. Orang yang sangat sederhana, tampil apa adanya, gak perlu basa-basi. Ono ning ngene yo ngene, ono ning ngono yo ngono. Gak perlu ada tampilan-tampilan yang itu bersifat kamuflase, nggak perlu. Itulah sesuatu yang amat sangat perlu kita contoh dari sahabat Umar, ya. Dia tampil apa adanya, ya. Sederhana sekali. Ternyata beliau ini yang mendirikan kota kembar, yaitu kota Basrah dan Kufa, ya. Sebagaimana kita tahu, kalau kita berbicara bahasa, khususnya itu Arabian, ya, itu nanti terpisah menjadi dua kubu. Antara kubu Basrah, itu kubu tertua, kemudian ada lagi kubu Kufa, yaitu yang lebih muda dari Basrah, ya. Dua kubu bahasa ini tidak bisa dipertemukan karena mereka saling berhadapan, ya, saling diametral, tidak bisa dirukunkan dalam perspektif bahasa. Ya itulah yang namanya pecah belah. Jadi kita itu sebagai orang Islam sudah dipecah belah, ya, dari sebuah pemahaman kita tentang bahasa. Makanya kalau ada pertikaian itu biasanya disampaikan begini: satukan dulu bahasanya. Ya, ketika ada satukan dulu bahasanya itu bisa berarti pemahamannya dulu disatukan, gitu, ya. Tapi bisa juga bermakna beda bahasa itu bisa beda paham, gitu. Sebelum ke sana aku akan mengatakan begini. Bahasa itu masuk dalam konteks budaya, ya. Makanya dia sebagai salah satu alat pemersatu. Alat pemersatu. Lah, penjajah itu hobinya divide et impera, selalu memecah belah daerah jajahan supaya tidak bersatu. Kalau bersatu mereka akan mengganggu eksistensi si penjajah. Begitu.
kita itu kalau misalkan tetap konsisten berpegang teguh pada sebuah bahasa yang dimana kita bisa berkomunikasi dari manapun, dari belahan manapun, dari ujung manapun, dari sisi manapun kita berada, yaitu bahasa Al-Quran itu ya. Bayangkan kalau kita ke Mekah, ke Madinah, kalau yang sudah naik haji ya, kalau aku sih baru bisa cerita saja, tapi kan itu bisa dianalisa kalau kita menggunakan nalar. Tadi diskusi kemarin ya, nalar itu mampu menganalisa. Secara praktisi ya belum lah ya, nggak tahu nanti satu saat ada angin puting beliung membawa aku bisa berhaji ya, nggak tahu itu. Hanya sebuah harapan yang entah kapan terjadi ya. Bayangkan kalau kita semua menguasai bahasa Al-Quran, tentunya kita di sana bisa berkomunikasi. Tapi kan kita sudah terpecah belah dengan bahasa budayanya masing-masing, sehingga kita ketemu kalau dalam sholat saja. Kalau dalam sholat saja kita ketemu, begitu selesai sholat kita saling membisu, bahasa kita sudah beda-beda. Coba kalau kita tunduk patuh terhadap satu bahasa persatuan, yaitu apa? Bahasa Arabian, itu akan lebih indah. Ya. Itu membuktikan bahwa bahasa itu salah satu alat pemersatu. Kalau masih kurang puas juga, seperti kajianku lalu ketika aku membahas sistematika Al-Quran, itu videonya apa judulnya aku sudah lupa, sudah lama itu ya. Aku sudah katakan, kenapa sih Indonesia harus mengadakan Sumpah Pemuda? Itu Sumpah Pemuda kan jauh sebelum kemerdekaan itu. Karena pemuda-pemuda kita saat itu, bukan pemuda-pemuda kita saat ini ya, pemuda-pemuda kita saat ini kan ngelokro. Ngelokro itu bahasa Jawa, nggak tahu bahasa Indonesianya apa ngelokro ya. Otaknya itu orientasinya perut. Kalau pemuda-pemuda sekarang, yang penting dia karirnya bisa nanjak, ya, jilat atas, injak bawah, sikut kanan kiri, yang penting dia dapat kedudukan, perutnya bisa terisi. Itu tujuan hidup dia. Nggak seperti pemuda-pemuda leluhur kita pada waktu dulu, bagaimana dia memperjuangkan bangsanya. Makanya itu di 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda itu salah satunya adalah berbahasa persatuan tuh bahasa Indonesia. Gitu loh. Ya. Itu betapa cerdas. Sebetulnya kita ini lahir dari leluhur bangsa yang cerdas loh. Tapi kenapa akhirnya kok menjadi nggak karuan-karuan seperti sekarang ini? Itulah pengaruh yang aku bilang kemarin, budaya. Iya kan? Cocok bagi orang lain belum tentu cocok bagi kita. Bagus bagi orang lain belum tentu bagus bagi kita. Nah, kita itu inferior, merasa sesuatu yang dari asing itu mesti lebih bagus, itu loh masalahnya. Ya. Coba pemuda-pemuda dahulu sudah memikirkan persatuan bangsanya, makanya ada Sumpah Pemuda dan salah satu disebut bahasa, berbahasa satu bahasa Indonesia. Nah, penjajah dimanapun itu otaknya yang memecah belah. Ya, makanya aku kan pernah bilang, kenapa ya Septuagint dan Vulgata itu bukan bahasanya orang Israel, tetapi itu menjadi sesuatu yang penting ya di dalam Yahudi dan Nasrani, karena dua bangsa ini menjajah dulu di sana, gitu loh. Dan dimanapun yang namanya penjajah itu selalu apa, destroyer ya, merusak, termasuk bahasanya dirusak. Logika sederhana saja, seandainya dulu Romawi tidak masuk ke Israel, yang sudah didului Yunani masuk ke Israel, ya yang namanya Septuagint sama Vulgata itu ora ono dulu, ora ono. Dan kita itu dirusak secara bahasa. Kalau bahasanya sudah rusak, sudah. Aku kasih contoh begini lah. Ini aku bukunya masih dipesankan, nanti kalau sudah dapat aku jelaskan. Di samping bukunya Adam Smith, ini ada buku Mario Pei. Lihat deh, ini jelas nggak? Jelas ini. Kesini, ini. Ya, ini ya, bukunya Mario Pei.
ya. Terus ini lihat yang 5678. Ini isinya lihat yang bab 2 atau bagian 2 Romawi 8. Jelas? Gini. Bab 2 bagian 2 Romawi 8. Ya, di situ tulisannya bukan bab 2 bagian 2. Nampak? Romawi 8 itu ada apa? Pabrik bahasa. Itu ya. Ini yang nyusun Mario PI ini. Bagus sekali buku ini ya. Bagus sekali. Ini isi berikutnya. Ini. Ya. Ini isi berikutnya. Jelas deh. Jelas ya. Di situ ada pabrik bahasa. Jadi penjajah itu punya pabrik bahasa yang bikin bahasa nanti itu ditancapkan ke daerah-daerah jajahannya biar terpecah belah gitu loh. Ya itulah yang aku katakan. Ya, Yunani dan Romawi itu sudah berusaha memecah belah bahasa-bahasanya orang-orang Israel yang itu ada yang mengatakan Aramaik, ada yang mengatakan Ibrani ya. Makanya sekarang terjadi perdebatan ya yang belum selesai juga. Sebetulnya originalnya itu dalam bahasa Aramaik atau Ibrani gitu ya. Itu ya masih menarik juga untuk dikaji gitu. Tapi kan akhirnya yang ada Vulgata dan Septuaginta. Kan begitu. Ya karena itu terjajah. Jadi jajah itu merusak dimanapun merusak. Tukang penjajah itu tukang merusak. Gitu. Oke. Sekarang kita kembali ke Basrah ya. Basrah itu ya cara pandangnya bahwa kata dasar itu kata benda. Tuh, ya. Kata dasar itu kata benda. Sementara Kufa, mazhab Kufa itu kata dasar itu kata kerja. Ya. Kata dasar itu kata kerja gitu ya. Oke. Kalau Basrah ya kata dasar itu kata benda. Kalau Kufa kata dasar itu kata kerja ya. Jadi konsekuensi logisnya kalau di Kufa itu kalau bermazhab Kufa itu cara pandangnya cenderung kontekstual. Begitu dia. Sementara Basrah itu kaku, dia tekstual. Begitu. Jadinya begitu. Ya. Contohnya begini aja lah ya. Supaya kalian paham, karena beda memahami kata dasar itu nanti beda memahami pesan kalimat itu jadi berbeda juga. Gitu, ya. Contohnya gini aja lah. Iqra ya. Iqra itu sebetulnya ada dua kemungkinan. Ya. Dia berasal dari qira'a atau berasal dari Quran. Kalau qira'a itu membaca itu kata kerja, kalau Quran itu kata benda, ya. Itu sudah beda. Coba aku tuliskan dulu supaya jadi di sini ya. Iqra ya. Itu ada dua kemungkinan. Dia bisa dari qira'a bisa menjadi dari Quran. Kalau ini kata kerja, membaca. Kalau ini kata benda, ya benda itu Al-Quran itu. Ya. Kalau Iqra, ya, kalau Iqra ini, ya, kamu pahami dia berasal dari qira'a, itu berarti dia artinya menjadi membaca. Ya. Tapi kalau Iqra ini kamu pahami dari Quran, maka dia artinya berquran.
Kan jadi beda. Gitu loh. Jadi beda kan? Jadi beda. Kalau di sini dia menjadi membaca itu dia belum bisa diartikan karena dia perlu objek. Membaca hati, membaca buku, membaca suasana, ya, membaca huruf, itu beda-beda artinya. Ya, dia membaca apa ya tergantung objek yang dibaca apa. Kalau yang kamu baca, oh dia telah membaca hatinya, nah berarti itu karakter seseorang itu sudah dibaca. Oh dia membaca buku, beda dengan membaca huruf. Membaca huruf itu yang mengeja. Kalau membaca buku itu mengambil sebuah pemahaman dari buku. Itu membaca buku. Mengambil pemahaman dari apa yang tertulis di dalam buku. Kalau membaca huruf ya alif, ba, ta, a, b, c, d itu. Makanya kalau nggak bisa baca huruf, ya buta huruf itu. Ya, beda. Di sini dia belum tentu maknanya apa, tergantung objeknya. Sementara kalau berquran, ya sama dengan gini loh. Merokok, itu kan sudah nggak perlu dijelaskan ya rokok itu karena dia dari kata benda. Mencangkul, nah ini sudah jelas, ya, ya, karena dia diambil dari kata seperti ini. Berquran itu yaitu Quran, ambil Quran, yang atas saja, yang atas. Nah, berquran, nah ini kata bendanya ini Quran ini ya. Kata benda. Artinya apa? Mempelajari Quran, jadikan Quran itu gaya hidupmu, ya. Itu artinya, bukan yang lain. Quran, dia sudah pasti Quran, bukan Torah, bukan Injil, ya, Quran. Jadi dia sudah menjadi nama Quran. Jadi beda, ya, antara yang menganggap bahwa ikro itu dari kata kerja sama ikro itu dari kata benda, itu sudah beda, ya. Oke, itu salah satu contohnya seperti itu. Sekarang aku jadi gini, jadi Kufah, ya, Kufah dan Basra itu kan dibangun oleh sahabat Umar itu dalam kepentingan menghadapi timur, ya, itu dalam kepentingan menghadapi timur. Jadi itu dulu itu jadi pusat serdadu gitulah, militer atau garnison ya, pangkalan lah, pangkalan militer itu dalam menghadapi kekuatan timur, ya. Berarti strategi militernya sahabat Umar juga mantap kali kalau kami orang Siantar bilang, ya. Mantap kali, ya. Yang kemudian setelah itu berkembang menjadi pusat pendidikan, ya, Basra dan Kufah itu. Sayangnya bajingan Josbus itu yang kurang ajar itu dijadikan porak-poranda ketika dia membalaskan dendam bapaknya, ya, Josbus. Josbus senior itu kan gagal dalam perang terhadap Saddam Hussein, maka dibalaskan oleh Josbus senior. Lulu lantak lah Irak. Akhirnya perpustakaan di sana yang buku-buku apa literatur kan amburadul nggak karuan, gitu loh. Ya itu otaknya penjajah ya seperti itu, ya. Dimanapun kalau orang masuk ke negeri orang itu mesti salah, gitu loh. Sudah nggak usah banyak teori. Kalau orang masuk ke negeri orang itu mesti salah. Karena di sana ada hak yang harus dihargai. Nggak ada A, B, C, D, nggak ada. Jadi ketika Amerika masuk ke Irak, apapun katanya, salah. Itu penjajahan itu. Jadi, orang kadang-kadang merasa bangga dengan piagam perdamaian dunia yang dibikin oleh PBB. PBB kapan? Islam sudah sejak lampau ketika Amerika masih jelek,
masih gelap, masih bau. Islam itu sudah mengajarkan hak asasi, mengajarkan perdamaian. Tapi ini kan jarang orang tahu, ya. Makanya orang itu kalau sudah masuk rumah orang itu mesti, kalau nggak diizinkan sama yang punya rumah itu maling, gitu juga. Jadi Amerika apapun alasannya, ketika dia masuk ke Irak itu sudah salah. Apalagi alasannya nggak benar, yang katanya punya nuklir, punya ini, punya itu. Ternyata nggak ada. Seharusnya Amerika itu minta maaf dan dibangun kembali kota-kota yang sudah dirusak itu. Kalau kepentingan kita sebagai Islam apa? Di sana banyak gudang-gudang ilmu yang akhirnya luluh lantak semua. Kan begitu. Ya. Kita orang Islam berkepentingan terhadap sumber-sumber ilmu yang di sana gitu. Oke. Sekarang aku akan jelaskan lagi tentang nanti ini ya, kalau kita kembangkan lagi ke isim, ya. Isim itu juga begitu, ya. Ada isim zat, dia itu cenderung tekstual dia, ya. Kalau isim makna dia kontekstual. Di dalam memahami teks-teks suci dalam kitab suci itu kita harus tahu, ya, kita akan memahaminya seperti apa, apakah secara tekstual atau secara kontekstual. Itu yang aku maksud, ya, itu yang aku maksud. Sekarang aku tidak akan bahas secara secara khusus, tapi ini sekedar sekedar awal saja, karena banyak sekarang yang masuk, ya, tentang surat Al-Isra, tentang Isra dan tentang Mi'raj, ya, tentang Isra dan Mi'raj. Isra-nya sudah aku bahas, meskipun itu juga tidak khusus membahas Isra. Mi'rajnya belum, dan sekarang akan kita bicarakan. Tapi sekali lagi ini tidak secara khusus. Nanti kita bahas secara khusus, ya, untuk menjawab tantangan pertanyaan dari teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa Al-Quran telah mengalami anakronisme sehingga dia tidak layak disebut sebagai kitab suci, kan begitu. Nah, ini teman-teman Islam harus bisa menjawab, gitu loh. Nek kon nggak tahu ngaji, kon goblok, pelonga-pelongo, kon nggak bisa jawab. Makanya ngaji supaya pinter. Ketika ada orang mempertanyakan keimananmu, kamu sanggup mempertanggungjawabkan secara akademis. Lah kalau kamu sensasi doang, nggak pernah masuk ke dalam literasi, ya, yang itu akademis, bagaimana kamu bisa mempertahankan itu, ya. Ini kan ternyata aku kemarin dikirimi ada salah satu Gus, kalau dia Gus, benar-benar Gus karena bapaknya kiai juga punya pondok, ya. Sebetulnya sejarah kata Gus itu ada loh, ya, kan. Kemudian, ya itulah, kembali ke bahasa. Kemudian Gus itu menjadi spesifik gitu, padahal tidak. Gus itu panggilan kehormatan yang sifatnya umum, tidak spesifik sebetulnya, ya. Oke. Sebagai contoh begini aja lah. Ya. Aku nggak akan masuk ke Arabiunnya. Nanti itu jelimet itu ke Arabiunnya, ya. Karena masalah Isra Mi'raj ini nanti bagaimanapun harus masuk ke Arabiunnya, ya, kembali ke bahasa. Tapi aku akan berbicara dalam sudut pandang alur pikirnya saja, ya. Karena aku sebetulnya tidak berkepentingan menjelaskan Isra dan Mi'raj. Cuman karena ini masih rame, aku akan menggunakan ini salah satu alat untuk menjelaskan tentang bahasa tadi itu loh, yang kita sudah dipecah belah. Jadi kan makanya kalau melihat itu dengan dua mata, jangan satu mata. Satu mata itu apa? Dajjal, ya. Kita nggak boleh hanya tekstual, ya. Yang ini nanti tekstual, ya. Yang ini nanti kontekstual. Ini nggak boleh hanya pakai yang
tekstual, menghilangkan kontekstual, atau hanya memakai kontekstual, terus hanya memakai konsep, menghilangkan yang tekstual, itu tidak boleh. Ini kalau ibarat mata kan kita gambarkan begini, ya kan? Bagaimana gambar mata itu? Begini kan? Begini kan? Nah, ini nggak boleh hanya satu mata, harus satu mata. Nanti dakjal kamu. Harus dua mata. Ya ini kita pakai, ini kita pakai. Masalahnya kapan kita pakai ini, kapan kita pakai ini. Itu yang perlu belajar memang. Ya. Nah, sekarang ya, anakronisme tahu ya. Nanti masa nggak tahu anakronisme? Nantilah kita pelajari ya, anakronisme itu apa. Sekarang begini loh. Ya. Di situ jelas ada kata Masjidil Haram. Ada kata Masjidil Aqsa. Pemahaman sekarang tentang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu kacau. Ya. Makanya ya, aku itu kalau menjelaskan mesti bertentangan dengan mainstream tuh. Ya. Tapi ya nggak apa-apa. Nanti kita kaji tentang asing ya, tentang asing ya. Kita kaji tentang asing dalam diskusi lepas saja ya. Kan Kanjeng Nabi bilang bahwa Islam ini awalnya asing, kemudian dikenal, kemudian menjadi asing lagi. Tapi Kanjeng Nabi beri penghiburan. Jangan pernah kamu gentar kalau kamu disebut asing. Tetap jalan pada prinsipmu gitu. Jadi aku mengambil hikmah dari pesannya Kanjeng Nabi ini. Apapun kata orang aku nggak ada urusan selama aku punya argumentasi yang kuat berdasarkan Al-Quran menurut sunnah Rasul. Nggak ada urusan aku sama orang lain. Gitu. Aku dianggap asing nggak ada. Masih alhamdulillah dianggap asing. Dianggap sesat aja aku nggak ada masalah kok. Ya. Kenapa? Kebenaran itu bukan mayoritas minoritas. Ya. Mayoritas minoritas itu demokrasi ketika kita mau nyalon apa kok. Bupati kok, presiden kok, gubernur kok. Itu mayoritas minoritas. Itu namanya demokrasi. Dan salah satu, ini catat nih supaya kalian tahu. Salah satu kelemahan, jadi demokrasi itu bagus. Aku sangat setuju. Cuman ada salah satu ya kelemahan demokrasi. Demokrasi itu hanya bisa menghitung jumlah kepala orang. Tapi demokrasi tidak mampu menghitung isi kepala orang. Jadi kepalanya orang yang nggak pernah sekolah sama kepalanya orang yang sampai gelar doktor atau profesor itu sama saja dianggap satu suara. Itu salah satu kelemahan demokrasi. Ya wajar karena demokrasi itu pemikiran manusia bukan firman dari Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Gitu. Jadi ya kita ambil yang baik-baik saja. Ya. Berikutnya setelah aku dapat informasi dari teman-teman yang kirim, aku hanya mengatakan begini loh. Selama Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, ya, kalian pahami secara literal, ya, secara harafiah, ya, itu akan menjadi masalah. Gitu loh. Itu akan jadi masalah. Ya. Akan jadi masalah. Karena ada harafiah, ada metafora. Gitu loh. Akan jadi masalah. Dan di mana-mana baik Islam yang ditanya juga gobloknya minta ampun ya karena nggak mau belajar itu, dianggapnya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu tempat. Begitu juga Kristen-Kristen yang goblok juga itu dikirain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu tempat karena mainstream memahaminya itu secara harafiah tetapi tidak metafora. Masalahnya di sana. Sehingga kacau, pemahamannya kacau. Wes lah, kacau.
Makanya di sini perlu ngaji, perlu belajar bahasa Arabian itu. Ya di situ. Ya. Aku tidak mengatakan bahwa aku menguasai bahasa Arabian, enggak loh ya. Orang aku juga masih ngaji kok. Ya. Bahkan 1 minggu itu 2 kali kami ngaji, ya. Enggak. Tapi aku belajar untuk paham meskipun aku berat karena aku tidak punya basicnya, tapi setidaknya kerangka berpikirnya aku ngerti sehingga aku bisa menjelaskan seperti sekarang ini. Itu loh. Ya. Seperti aku menjelaskan sekarang ini gitu. Sekarang coba pikirkan, ya. Ini terjemahan Depak ini aku tidak setuju, tapi oke lah, sementara tidak perlu aku dekonstruksi ulang, ya. Gini aja, biarkan saja terjemahan Depak ini. Kamu lihat surat Al-Isra, ya, surat 17 maksudnya. Ini karena sudah haus ini, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat 17, surat Isra, ya, ayatnya ayat pertama, ayat 1. Aku biarkan dulu terjemahannya seperti itu, ya. Begini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Inilah yang dianggap oleh orang-orang yang memang maunya menyalahkan saja, ya. Sebetulnya kan enak. Al-Quran itu berapa abad sampai sekarang? Sudah bilang, kalau kamu ragu, ya, tentang keagungan Al-Quran ini, bahwa dia terhindar dari kesalahan, ya kamu bikin 1 surat saja. Itu loh. Dan sampai sekarang kan enggak ada yang bisa. Bahkan Al-Quran mengatakan dia dalam tantangannya, kamu ajak itu siapa teman-temanmu? Kamu ajak teman-temanmu, jadi kamu jangan sendiri, ajak teman-temanmu, bikin 1 surat aja untuk menandingi Al-Quran. Bisa enggak? Gitu loh. Kan ya enggak bisa. Sekarang boya otaknya tuh mikir. Kalau enggak bisa, berarti ini bener. Gitu loh. Kecuali kamu bisa, kamu kan enggak bisa. Terus kamu bilang Al-Quran salah. Bukan Al-Quran yang salah, tapi otakmu belum nyampe dalam memahami kebenaran Al-Quran. Begitu caranya. Contohnya begini, Al-Quran kan bilang, apabila datang informasi kepadamu, tunggu saatnya, tunggu dijelaskan. Bayangkan ketika Kanjeng Nabi menyampaikan ayat bahwa di dalam air itu ada api. Itu surat apa itu? Nanti kamu cari. Apa nggak bingung dulu Arab-Arab yang ada di Mekah, di Madinah itu? Bagaimana di dalam air ada api? Lautan begitu luas. Tentu saja mereka menolak, karena otaknya belum sampai. Tapi ketika sains berbicara, kalau aku jalan ke Sumatera itu lewat Pantura, bukan lewat selatan ya, bukan lewat Madiun, Solo, Jogja, bukan. Aku lewat Surabaya, masuk ke Gresik, masuk terus ke Tuban, terus sampai nanti jam 12 malam itu sampai Semarang sana. Di Pantura itu banyak pengoboran minyak lepas pantai yang apinya itu ke atas. Kan terbukti benar. Jadi Al-Quran ini absolut. Jadi ketika otak kita nggak sampai, itu bukan Al-Quran yang salah, tapi otaknya yang belum sampai. Maka cari informasi untuk mencari kebenarannya. Begitu. Ya. Oke, sekarang ya, aku nggak akan bahas Masjidil Aqsa-nya. Itu nanti menjadi PR kalian, ya. Atau aku akan bahas kalau memang pada saat diperlukan untuk membahas. Aku masih akan membahas Masjidil Haramnya saja. Masjidil Haram itu orang langsung berpikir Makkah, ya, karena logikanya dalam memahami bahasa ini dia langsung lari ke tempat itu loh, lokus. Jadi dia larinya ke lokus delikti, tempat. Masjidil Haram itu dianggap tempat. Itu loh masalahnya. Padahal bahasa itu
aturannya seperti tadi ya, salah menentukan, pemahaman kita juga menjadi salah. Begitu juga ketika kita masuk ke isim, ketika salah menentukan isim makna kamu pahami sebagai isim zat, atau sebaliknya isim zat kamu pahami sebagai isim makna, ya bermasalah juga. Gitu loh. Nah, sekarang kita lihat ayat ini turun, Mekah itu belum Fathul Mekah, belum ditundukkan, belum dalam kekuasaan Islam. Ayat ini sudah turun. Sehingga apakah tempat yang di Mekah itu bisa disebut masjid? Padahal di sana patungnya itu masih 365. Yang aku bilang kemarin, jadi Arab-Arab jeleboh jahiliyah itu satu hari ganti satu Tuhan, karena 365 hari, satu tahun kan. Satu hari Tuhannya ini, satu hari ini, terus ganti terus berputar. Apakah itu bisa dibilang masjid? Padahal kita tahu yang namanya masjid itu tempat sujud, dan itu sujud kepada Allah, bukan sujud kepada patung-patung. Dan saat itu maka belum dalam teritorial kekuasaan Islam, karena Kanjeng Nabi Muhammad belum melakukan Fathul Makkah. Di sana masih banyak patung-patung beredar. Artinya pada saat itu tidak bisa dibilang masjid. Meskipun secara bangunan ya seperti itu. Tapi kalau kita lihat secara fungsinya, pada saat itu sudah terjadi perampokan fungsi. Perampokan fungsi, pahami? Perampokan fungsi. Di mana Makkah itu ya dibangun Ka'bah itu sejak zaman Nabi Adam. Itu fungsinya itu adalah sebuah arah tempat ya, supaya menjadi tertib ya, satu arah ketika kita akan menghadap kepada pribadi yang maha tinggi itu yang disebut Allah. Jadi itu pusat peribadatan kepada Allah yang dibangun ya sejak zaman Nabi Adam. Tapi kan kehidupan terus berjalan, ketika itu dirusak. Didatangkan lagi Nabi Idris misalnya, dirusak lagi. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi Ibrahim dan putranya. Begitu setelah Kanjeng Nabi Ibrahim dan Ismail itu berurutan, nah disinilah mulai dirusak lagi sama Arab-Arab pagan itu. Dicantel-canteli patung-patung itu. Fungsinya dirusak. Maka Islam datang untuk mengembalikan. Makanya ada dokter itu gobloknya minta ampun tuh dokter. Katanya rektor, gelarnya dokter tapi gobloknya minta ampun itu. Kok bisa ngomong orang Islam itu merampok Ka'bah dari tangannya orang-orang kafir Arab jahiliyah. Itu kan bodohnya bodoh itu. Islam itu bukan merampok, tapi Islam justru akan mengembalikan itu sebagai fungsi awalnya. Ini yang orang nggak tahu, gitu loh. Kok bisa ngomong apa? Dikirain Islam itu perampok? Kok dikatakan? Aku pernah dengar ini ketika ada yang mengomentari tentang Hagia Sophia, gitu loh. Kalau Hagia Sophia kita bicara gampang saja. Hagia Sophia itu kok teritorialnya tuh ada di daerah mana? Di daerah Turki. Ya terserah orang Turki mau diapain kan? Kok repot? Gitu loh. Jadi menggunakan kasus Hagia Sophia untuk dia membangun opini, yaitu kerjanya orang Islam tukang ngerampok rumah ibadahnya orang lain. Terus dia bilang bahwa proses Fathul Makkah itu ya, Ka'bah itu dulu punyanya Arab-Arab jahiliyah yang bodoh-bodoh itu dirampok sama Islam terus dijadikan Ka'bah sekarang. Ini kan pemikiran-pemikiran kurang ajar seperti ini. Ya. Justru Islam itu datang mengembalikan. Jadi fungsi semua nabi itu, ada nabi mulai Nabi Adam turun. Kemudian peradaban menyelewengkan ajarannya. Diturunkan nabi lagi untuk mengembalikan. Nanti ini diselewengkan lagi, dikembalikan lagi. Diselewengkan lagi, dikembalikan lagi. Jadi fungsi Nabi itu untuk mengembalikan kita, untuk membimbing kita
ke jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok-bengkok nggak karuan gitu loh. Jadi Islam itu mengembalikan fungsi Ka'bah. Bukan merampok Ka'bah dari tangannya orang-orang pagan Arab, bukan. Ya, itulah. Nggak jaminan sebetulnya orang itu sudah jadi rektor tapi tetap goblok juga ya. Ya begitu karena semangatnya tidak semangat saling menjelaskan sih, semangatnya menyerang itu loh. Makanya aku bilang kan, yang harus kita bangun itu adalah benar salah, bukan menang kalah gitu loh ya. Kalau benar salah kan enak kita menjelaskan. Tapi kalau sudah semangatnya menang kalah, yang penting ada sebuah amunisi untuk menyerang orang menjadi kalah dan dia menjadi menang, itu dia gunakan. Padahal amunisi itu bobrok yang dia pakai. Logika berpikir orang Islam merebut tempat ibadahnya Arab pagan itu kan kerangka berpikir yang bobrok karena dia tidak membaca ke belakang sejak zaman Nabi Adam gitu ya, bahwa rumah ibadah mula-mula dibangun tuh ya Ka'bah itu gitu. Oke, sekarang aku tanya begini, bisa nggak ayat ini ya, Masjidil Haram itu dia berarti menunjukkan yang ada di Mekah itu, Ka'bah itu, bisa nggak? Coba, kalau Anda memahami itu sebagai benda, sebagai tempat, ya bisa nggak sih coba? Dengan penjelasan yang aku sampaikan, pada saat ayat ini turun, ya, Fatkur Mekah itu belum terjadi. Artinya, Ka'bah itu masih dalam kekuasaan Arab-Arab jahiliyah, penyembah berhala, dan di sana patung-patung itu masih merdeka di sana, masih belum dibersihkan. Sehingga apakah bisa itu disebut masjid? Itu loh yang kamu mbok mikir gitu loh. Mbok mikir gitu loh. Jangan ucuk-ucuk dipandang dengan sebelah mata, menghilangkan mata yang lain. Pandangan pakai dua mata. Kalau satu mata aja, dakjal kamu nanti. Jadi teks itu ada kemungkinan dia berbicara dalam isim makna, ada kemungkinan dia berbicara dalam isim zat, dan itu harus kamu pahami dulu. Sekarang aku nggak akan menjawab lah. Aku biarkan ini menggantung. Memang aku sengaja aku gantung. Bisa nggak ketika ayat ini turun, dia berbicara Masjidil Haram, bahwa Masjidil Haram itu dianggap masjid? Bisa nggak? Padahal fungsinya jelas-jelas bukan masjid. Kamu kan tahu fungsi masjid itu untuk apa? Pada saat itu sudah dirusak fungsinya. Bangunannya is okay, mungkin masih tetap. Tapi fungsinya sudah dirusak sama Arab-Arab jahiliyah itu. Sekarang bisa nggak itu disebut masjid? Asjudu, ya. Makanya kalau kamu pakai sajadah itu kan satu kata, satu rumpun kata yang sama. Kalau kamu mau sholat itu kan gelar sajadah itu nanti terus masjid, sujud itu dalam satu rumpun. Nanti itu ditasrif lah itu masalahnya. Sekarang ya, aku tidak akan jawab. Ya, biar ini mengambang. Hanya pertanyaanku coba kamu jawab. Pada saat surat ini diturunkan, bisakah Masjidil Haram itu merujuk pada tempat di Ka'bah sana, di Mekah sana, bisa tidak? Kalau bisa, fakta sejarah mengatakan Fathul Mekah belum terjadi. Di sana tidak bisa dibilang masjid. Karena fungsi masjid bukan untuk menyembah berhala. Bangunannya oke. Tapi fungsinya sudah dirusak. Dan Islam belum sempat atau belum mampu mengembalikan saat itu kan. Makanya belum Fathul Mekah. Nah, sekarang kalau sudah begitu, sehingga harus dengan bagaimana kita memahami Masjidil Haram. Apakah itu harus dipahami sebagai tempat yang sebagaimana sekarang mainstream memahaminya? Silakan dipikirkan, silakan didialogkan. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita ya. Dengan adanya kajian-kajian ini, gini loh, aku ingin kalian tuh tiap hari baca Quran gitu loh. Gak usah banyak-banyak lah. 1 lembar gitu loh. Nah,
ini nggak aku jawab supaya itu menjadi trigger kamu untuk kamu baca Quran dan kamu tanya kepada yang mengerti di sekitarmu atau diskusikan kepada teman-temanmu, ya, diskusikan gitu supaya bodohnya itu hilang, ya. Jadi kalau aku ngomong bodoh itu bukan berarti aku menghina kamu, bukan. Aku men-trigger kamu supaya kamu tidak bodoh gitu loh. Jadi cara bacanya kebalik seperti orang Betawi itu loh. Kalau anaknya naik pohon kan dia bilang, "Ayo naik kamu, naik kamu, naik kamu." Padahal maksudnya kamu tuh turun gitu loh. Ya? Paham kamu? Jadi di situ memang ada sebuah cara memahami bahasa juga. Seperti aku lingkungan orang-orang jalan kalau ngomong blak-blakan gitu aja. Ya. Jadi kalau orang Betawi kan gitu. Anaknya naik pohon, "Ayo naik kamu, ayo naik kamu." Apakah maksud bapaknya itu anaknya suruh naik manjat terus? Kan enggak. Kebalikannya. Turun nak, gitu. Oke ya. Tugas kamu untuk mendiskusikan apakah Masjidil Haram itu harus dipahami sebagai tempat atau dipahami dengan pemahaman yang lain. Nanti kalau ini sudah terjawab, ini akan mudah untuk menjawab Masjidil Aqsa, sehingga ketika ada teman-teman Kristenmu mempertanyakan tentang apa yang dia tidak tahu, kamu bisa menjelaskan dengan baik. Oke, itu dari aku, pesan aku, bacalah Al-Quran supaya kamu paham. Ya, nggak usah banyak-banyak ya. Kalau kamu nggak paham, nggak ngerti, tanyakan pada yang ngerti. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.